Kita lanjut ya, pengajian kitab Ihya Ulumuddin, melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu beberapa tujuan orang yang keluar dari rumah. Pembagian yang awal kemarin sudah dijelaskan, as-safar al-qismul awal as-safaru fi thulabil ilmi, yaitu kita keluar rumah untuk mencari ilmu. Dan juga sudah diperkuat dengan beberapa hadis. Salah satunya hadis yang berbunyi, man kharaja min baitihi fi thalabil ilmi wa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya mencari ilmu, maka dia termasuk di jalan Allah sampai dia balik pulang lagi. Hadis yang kedua ini juga hadis yang populer, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman syallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini keistimewaan ya dalam mencari ilmu. Ya, mencari ilmu tidak ada batasnya. Ya, jangankan kita ya, para sahabat, ya, ulama-ulama terdahulu ya, itu mencari ilmu ya sampai ya menjelang sakaratul maut. Maka hadis Nabi itu ya, kita disuruh mencari ilmu ya, mulai dari gendongan ibu sampai ke liang lahat. Kemudian selanjutnya ini pembahasan lanjutan. Kalau kita sedang keluar rumah, tapi keluar rumahnya itu untuk rekreasi, untuk tamasa, untuk jalan-jalan. Ya, biasanya orang rekreasi itu pasti ke wilayah-wilayah alam yang terbuka, ke pantai atau ke gunung, ya, atau ke tempat-tempat yang indah. Ini oleh Imam Ghazali ya juga diberikan pengingat ya, supaya dalam rekreasi kita, jalan-jalan kita itu jangan sampai melupakan Allah ya. Jadi Imam Ghazali nanti akan menjelaskan ya, kita boleh untuk sekali-sekali rekreasi, refreshing, jalan-jalan. Ya, kalau yang kelasnya cukup pas-pasan ya rekreasi di wilayahnya. Yang agak rezekinya lebih ya bisa keluar kota, bisa keluar pulau. Yang hartanya lebih lagi bisa jalan-jalan keluar negeri. Atau wisata rohani seperti umroh. Hal ini oleh Imam Ghazali diingatkan. Jangan sampai ketika kita sudah keluar rumah untuk tujuan rekreasi, kita melupakan Allah. Nah, ini kan ajaran yang istimewa. Jadi artinya kita diberikan ya, kebebasan ya, untuk jalan-jalan kemana saja. Yang penting tadi substansinya kita tidak melupakan Allah, tidak terpesona dengan apa yang menjadi objek wisata kita. Misalkan melihat laut ya, jangan sebatas main ya dengan ombak. Tapi pahamilah ya, di balik laut itu ada hikmah, ada pelajaran. Ya, di situ ada ombak,
ada nama laut. Ya, laut itu disebut laut kalau jumlah luasnya tak terhingga. Disebut ombak itu ya ketika angin ya menerjang laut kemudian bergerak menjadi ombak. Terus setelah sampai pinggir namanya buih. Nah, di balik laut, ombak dan buih ya itu sebuah nama yang hakikatnya yaitu air. Nah, ini satu contoh kita melihat panorama laut ya, bisa menikmati suasananya tapi ada ilmu yang kita ambil tentang hakikat. Ternyata hakikat laut, ombak, buih itu zatnya dari air. Ketika sudah menjadi lautan ya sebutlah itu laut. Kalau ditanya itu apa? Itu ya laut, namanya sudah laut. Itu kan air. Ya benar air, tapi kalau dalam jumlah besar itu namanya sudah laut. Terus itu apa? Namanya sudah ombak. Kalau ombak ya begitu sifatnya, dia bergelombang karena ada angin. Kalau sudah menjadi gelombang itu namanya ombak. Jangan dipanggil, wah itu ada air menari-nari. Ya, ini juga salah nama kalau manggilnya itu. Terus sampai pinggir ya, meninggalkan buih. Buih ini ya lambat laun nanti juga akan hilang. Nah, buih ini zatnya dari apa? Dari air. Nah, ini kita disadarkan oleh fenomena laut tentang hakikat air. Ya, begitu juga kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita juga sama gitu ya. Ketika sudah berupa aktivitas yang cukup besar ya, seperti kegiatan di dunia ya, di kota-kota besar ya, semua itu sibuk dengan kegiatan masing-masing. Tapi kalau kita tarik ke sumbernya ya, bahwa yang menggerakkan orang-orang yang aktivitas di muka bumi ini, yang menggerakkan siapa? Yang mengadakan, yang menciptakan. Siapa yang menciptakan dan mengadakan? Allah. Itu akhirnya oh iya, bisa ingat kepada Allah, bisa eling kepada Allah. Perumpamaan laut yang zatnya air ini sebuah kias ya, untuk mendekatkan paham supaya analog ini bisa melihat ke objek-objek yang lain. Jadi antara yang syariat, yang hakikat ya, itu tetap terjaga. Ya. Ini jadi tetap tertib dan tetap sinergis. Ini satu contoh. Jadi kita jalan-jalan di situ kita membawa perenungan-perenungan yang dalam sehingga kita mendapatkan cakrawala ruhaniyah. Tidak sebatas jalan-jalan yang sebatas seneng-seneng tok itu. Ini namanya orang yang gofilin, orang yang goflah itu. Maka perjalanannya para salik dan jalan-jalannya orang umum itu beda. Jalan-jalannya orang umum ya sebatas seneng-seneng lahiriah. Ditanya kayak persoalan analog laut tadi ya nggak paham. Wah itu lautnya cakep, gitu. Ombaknya wah bahaya. Terpesona dengan lahiriah. Ya kita jalan-jalan ke Bali misalkan, ya terpesona dengan lahiriah. Imam Ghazali menyadarkan kepada kita, jangan sampai terpesona dengan keindahan-keindahan lahiriah tadi. Harus ingat, harus terkoneksi bahwa yang menciptakan keindahan-keindahan di pariwisata semua itu ya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka dalam pembahasan ini Imam Ghazali menyampaikan wa amma
ayatullahi, dan adapun ayat-ayat Allah ya fi ardihi, di buminya. Jadi wisata-wisata itu, pegunungan, lautan itu menjadi ayat-ayat Allah, atau yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah ya. Fa fi musyahadatiha, maka di dalam menyaksikan alam semesta tadi, fawaidun ya, itu dibuat khobar muqaddam, fafi, maka itu di dalam musyahadah, menyaksikan alam semesta itu, fawaidun sebagai mubtada muakhir, ada beberapa faidah. Lil mustabsyiri, bagi orang-orang yang sudah memiliki kepekaan batiniah, atau kalau bahasa kerennya, bagi orang-orang yang sudah memiliki kecerdasan spiritual. Itu. Jadi ayat-ayat Allah terhampar di muka bumi. Ini yang disebut ayat kauniyah. Nah, kalau kita bisa menyaksikan di balik semesta alam ini, ya itu terutama keindahan-keindahan alamnya, itu akan memiliki faidah-faidah yang luar biasa, impact yang positif bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Ini bahasa kerennya. Ya itu. Lil mustabsyiri, ya, teksnya ya bagi orang-orang yang memiliki basyiratil qalb, pandangan mata batin. Kalau orang yang tidak memiliki, kalau orang yang tidak termasuk mustabsyir, ya, dia melihat sebatas melihat, ya, lihat laut, lihat gunung, lihat panorama alam semesta yang indah, tidak bisa menembus mengingat Allah, tidak bisa. Karena apa? Dia termasuk minal ghafilin, orang-orang yang lalai. Tapi kalau mustabsyirin, orang-orang yang memiliki kepekaan batin, memiliki kecerdasan spiritual, ketika dia jalan-jalan mampu memandang, mengingat, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafiha, maka itu di dalamnya ya qat'un mutajawiratun wa fiha al-jibal ya, wal baroya wal bihar wa anwa'ul hayawan wan nabat ya qita'un. Dan di dalam ayat-ayat Allah tadi ya terdapat ya hamparan yang bisa disaksikan ya. Kemudian di situ ada jibal, gunung, ada juga ya baroya ya, daratan, wal bihar, lautan, wa anwa'ul hayawan, dan macam-macam hayawan. Ini kalau kita datang ke kebun binatang ya kan, wan nabat, dan pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan ya. Ini kalau kita ke wilayah daerah Bogor dan sekitarnya itu. Ini ya oleh Imam Ghazali diingatkan ketika melihat ragam tumbuh-tumbuhan, ragam binatang ya, kemudian hamparan laut yang luas, hamparan daratan ya, ini mbok yao eling kepada siapa yang mengadakan itu, siapa yang menciptakan itu. Makanya kalau sudah punya kesadaran, oh iya, yang mengadakan, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika muncul kalimat subhanallah, ini benar-benar didasari dengan zauq, dengan rasa ya, tidak sebatas subhanallah tapi nggak ngerti maknanya gitu. Wa ma min syai'in minha illa wa huwa syahidun lillah. Ini wa ma min syai'in, dan tidak ada dari sesuatu minha, dari alam semesta tadi, illa wa huwa, kecuali
bermula dia Allah syahidun, itu menyaksikan, ya, lillahi, bagi Allah, ya, ila wahwa, ya, wahwa ini kembali ke man, ya, karena ini sudah terpisah, mulai dari wama min syai'in, wama min syai'in, dan tidak ada dari suatu minha darinya, itu tadi alam semesta, illa wahwa, ya, kecuali wahwa dan bermula dia, ya, bisa syai' itu syahidun, atau wahwa bisa kembali ke man, syahidun itu orang yang menyaksikan, lillahi, kepada Allah, bil wahdaniyati, dengan keesaan Allah. Maksud dari kalimat ini bahwa tidak ada sesuatu yang wujud di alam semesta ini, ya, mulai dari yang dalam bentuk jumlah besar maupun yang kecil, tapi sadarilah, ya, menjadi orang yang syahid. Syahid itu isim fa'il, orang yang menyaksikan. Perilakunya namanya syuhud. Syuhud isim masdar. Syuhud itu perbuatannya, menyaksikan. Orangnya disebut syahid, penyaksi, orang yang menyaksikan. Syuhud itu menjadi perbuatan, yaitu melihat objek kemudian mengembalikan kepada Allah tanpa diucapkan secara verbal, ya, di dalam batiniahnya subhanallah, karena mampu mengembalikan kepada Allah dengan pandangan mata hati. Ini namanya syuhud, ini namanya mengamalkan syuhud. Orangnya yang mengamalkan namanya syahid, orang yang menyaksikan, lillahi, kepada Allah, bil wahdaniyati, dengan sifat keesaan Allah. Ya, ini ajaran Imam Ghazali ini luar biasa, ya, memberikan pencerahan kepada kita untuk melihat objek-objek itu tetap terkoneksi, ya, dengan memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa musabbihun lahu bilisanin, dan dia bertasbih, ya, dengan lisan, subhanallah, itu subhanallahnya itu merasakan, ya, subhanallah, maha indah engkau ya Allah, itu, ya, itu masing bilisan. La yudhiru illa man alqasam'ah, tidak dapat diperoleh kecuali orang yang telah mendapatkan anugerah pendengaran, wa huwa syahid, dan dia adalah penyaksi. Jadi orang yang syuhud itu, ya, secara teoretik ilmunya, ya, dia sudah paham. Nah, kalau mau belajar soal syuhud, ikuti kajian kitab Ad-Durrun Nafis, ya, itu Syekh Nafis memberikan teknik-teknik bagaimana cara, ya, kita bisa mempraktekkan syuhud itu. Nah, dalam pengajian minggu lalu ada syuhudul kasroh fil wahdah, melihat yang banyak, yaitu alam semesta, kembali kepada Allah, atau memandang kepada Allah sebagai pencipta, ya, dalam melihat objek alam semesta itu. Wa amal jahidun, adapun orang-orang yang ingkar. Orang-orang ingkar itu orang-orang ateis, karena orang ateis menganggap bahwa alam semesta ini, ya, terjadi dengan proses alam, tidak ada keterlibatan Tuhan. Itu namanya al-jahidun, ya. Jadi mereka tidak menganggap adanya Tuhan, seperti bulan, matahari, kemudian alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan, semua dianggap ini proses alami, tidak ada keterlibatan Tuhan. Ini kalau jahidun. Jangan sampai kita menjadi orang yang jahidun, orang yang ingkar, orang yang ateis, ya. Wal ghafilun, ghafilun itu orang yang lalai. Itu artinya dia ngaji, ya, sebatas ilmu-ilmu zahir, tidak pernah ngaji ilmu tentang masalah batin, ngaji tasawuf, apalagi ngaji ilmu hakikat, itu enggak.
Ya, maka ketika dia jalan-jalan, ya, bahkan sekalipun dia hafal Al-Quran, tapi kalau tidak memiliki perangkat ilmu tadi, paham tasawuf, paham ilmu-ilmu hakikat, ya, diajak jalan-jalan, ya, sulit untuk bisa menjadi orang yang syahid, orang yang menyaksikan. Ya, pasti dia gofilun, orang-orang yang lalai. Wal muhtarun, dan orang yang tertipu. Nah, dimaksud orang yang tertipu yaitu orang yang terpesona sebatas wujud lahiriah. Jalan-jalan misalkan ke Ragunan, lihat berbagai macam binatang, ya. Ini hatinya tidak bisa menemukan keindahan di balik kebun binatang, terutama dari sisi berwarna-warninya ciptaan Allah. Burung aja bermacam-macam, ya. Terus kemudian binatang-binatang yang lain. Nah, kalau paham ilmu ini, ketika dia terucap wa musabbihun lahu, ya, bertasbih kepada Allah subhanallah, dia menyadari luar biasanya keindahan-keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang hatinya syahid. Tapi kalau yang muhtar, ya dia nggak punya kesadaran itu, dan dia melihat, ya, objek sebatas objek. Sulit untuk bicara subhanallah, karena yang dilihat objek dohir dipandang dengan mata dohir itu, sehingga dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, potensi maghrur, potensi ghafil itu sangat dekat dengan kita. Maka satu-satunya ilmu yang bisa menolong untuk mengangkat menjadi orang yang syahid, yaitu harus belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu hakikat, supaya memahami teorinya, kemudian dipraktekkan sedikit demi sedikit dan melihat wujud semesta, sehingga lambat laun, ya, secara bertahap mulai ingat kepada Allah, ya, sekalipun lupa ingat nggak apa-apa. Suhud itu bukan berarti setelah belajar terus bisa suhud, itu nggak bisa. Ya, lupa ingat, tapi ada kesadaran ingat, dan itu terus dilakukan secara istiqomah sampai akhirnya berbuah musyahadah. Apa itu musyahadah? Musyahadah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai buah dari suhud tadi. Jadi tanpa ada upaya kita, tiba-tiba diberikan pencerahan, mampu memandang wujud dengan kenikmatan rohani yang istimewa. Nah, itu namanya musyahadah, buah dari suhud. Nah, ini para salik yang istiqomah dalam berlatih, berproses, ini akan mendapatkan anugerah yang namanya musyahadah. Jadi beda, istilah suhud itu sebagai proses latihan. Kalau kita latihan istiqomah, suatu saat diberi hadiah, namanya musyahadah. Ini. Jadi dalam istilah-istilah di dunia tasawuf itu walaupun agak ada kemiripan, tapi secara substansi praktek itu berbeda. Ya. Kalau orang luar melihat secara tata bahasa suhud dan musyahadah itu dianggap sama. Tapi bagi orang yang paham di dunia tasawuf, ya, dunia tarekat, dunia hakikat, oh beda. Suhud ini sebagai upaya berlatih seorang salik setelah paham ilmu yakin, kemudian dipraktekkan, kemudian bisa naik ke ainul yakin, dipraktekkan lagi sampai menjadi hakul yakin. Nah, ini ya. Ketika sudah sampai hakul yakin, nah, itulah mendapatkan anugerah yang namanya musyahadah. Ya. Kemudian selanjutnya, ya. Jadi kenapa mereka itu tertipu? Karena mereka, ya, tertipu dengan gemerlapnya duniawi. Min jahrotid dunya. Fa innahum la yubsirun, mereka sama sekali tidak bisa melihat keagungan kebesaran Allah. Wala yasmaun, dan telinga dia tidak bisa mendengar keindahan-keindahan suara burung yang beragam. Itu.
Padahal kalau ingat itu hakikatnya suara-suara itu siapa yang mengadakan, siapa yang menciptakan. Nah ini sama kita juga perlu dilatih. Basor kita juga perlu dilatih. Li'annahum anis sam'in ma'zulun, sebab mereka itu ya tidak memanfaatkan pendengarannya secara baik gitu. An ayati rabbihim, untuk mendengarkan ayat-ayat dari Tuhannya. Nah, suara burung dan lain sebagainya, ini ayat-ayat kauniyah. Jangan sampai kita terbatas yang disebut ayat itu ayat-ayat Al-Quran. Jadi alam semesta ini juga sebagai ayat-ayat kauniyah. Ketika ada suara burung yang beragam bermacam-macam, kita bisa menikmati, bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah indahnya itu. Wa an ayati rabbihim mahjubun, dan mereka terhijab dalam melihat ayat. Terhijab ya tadi, matanya ya tidak bisa melihat di balik yang dilihat. Telinganya juga tidak bisa mendengar di balik yang didengar. Nah, ini sesuai dengan bunyi ayat Al-Quran, ya'lamuna dhohiron, mereka mengetahui sebatas dhohir, minal hayati dunia, dari kehidupan dunia, wahum anil akhirati lahum ghafilun, dan mereka lalai dari persoalan akhirat. Ya, mudah-mudahan dengan mengkaji ya kitab Imam Ghazali ini, menurut saya ini ya sangat mencerahkan, menyadarkan kita ya betapa Imam Ghazali memberikan makna ketika kita jalan-jalan, rekreasi atau touring atau kemanapun kita pergi. Jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan penting dari pengajian malam ini. Dan juga jangan terpesona dengan apa panorama keindahan lahiriah, tapi kita lalai memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah, dapat memahami ilmu secara baik dan dapat mengamalkan dengan syuhud, dan mudah-mudahan diberikan anugerah musyahadah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.